Atas kehadirannya Kiai Ali Subhan yang telah meluangkan waktu untuk menemani ngabuburit kali ini. Nah, langsung saja nih Kiai. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar puasa Ramadan Kiai. Jadi pertanyaan pertama adalah, seringkali didengar bahwa menjelang Ramadan banyak orang yang sibuk mempersiapkan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Misalnya nih Kiai, memastikan kebutuhan pokok, lalu beberapa sanak saudara yang jauh berkumpul. Bagaimana pandangan Kiai terhadap hal itu? Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri MBI yang dirahmati Allah, sore ini melanjutkan rangkaian acara ngabuburit. Beberapa hal ada kendala teknis, maka saya isi langsung dengan dialog seputar Ramadan. Pada umumnya orang Bawean ini adalah penduduk yang merantau di luar negeri maupun di dalam Indonesia. Di saat menghadapi bulan Ramadan, mereka semua sibuk untuk kembali ke kampung halaman guna untuk melaksanakan ibadah puasa secara bersama-sama. Para ibu rumah tangga, bapak-bapak mempersiapkan dan memastikan bahwa tidak ada kendala apapun soal logistik, soal bahan makanan, soal kebutuhan hari-hari selama bulan Ramadan. Itu dipersiapkan luar biasa. Masjid-masjid mempersiapkan program Ramadannya. Musalla tentu tak ketinggalan pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Itu kenapa? Karena saya yakin orang tua kita dulu itu tidak mengedepankan dalil, tidak mengedepankan tidak mengedepankan dalilnya, tetapi mengedepankan syiarnya. Kenapa? Karena tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Bawean khususnya dan masyarakat Indonesia. Karena dalam mempersiapkan datangnya bulan Ramadan ini bukan cuma rumah tangga, lembaga pendidikan, tetapi instansi pemerintah juga sama-sama mempersiapkan. Itu selaras dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu al-niran. Jadi barang siapa yang berbahagia dan berbangga atas datangnya bulan Ramadan, itu haram jasad, Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Ini belum melaksanakan, lihat. Baru bangga terhadap datangnya bulan Ramadan. Maka dari itu segala bentuk persiapan dan usaha yang dilakukan oleh orang tua-tua kita, oleh masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu, itu merupakan aplikasi daripada hadis Rasulullah tadi. Yaitu siapa yang berbangga terhadap datangnya bulan Ramadan, maka haram, Allah mengharamkan dirinya disentuh oleh api neraka. Mungkin itu kenapa masyarakat sibuk-sibuk. Ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan. Jadi ketika Ramadan kita benar-benar mempersiapkan diri dan betul-betul siap untuk menghadapi menjalankan segala amal-amal, baik itu amal wajib maupun amal sunat yang ada di bulan Ramadan. Mungkin itu saja dulu. Setelah kita mendengarkan paparan Kiai tadi, seakan-akan Ramadan sesuatu yang sangat penting bagi kita dan sangat luar biasa. Kenapa bisa begitu Kiai? Ya, karena Ramadan ini adalah satu kewajiban. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat inilah yang menunjukkan bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib. Jadi karena itu kewajiban, maka kita umat Islam wajib melakukannya. Pasti sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan syariatnya. Tidak hanya cuma itu.
Hadis Rasulullah, kalau tadi itu adalah ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man sama Ramadana imanan wahtisaban wufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan kondisi keimanan dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan dosa yang telah lalu. Garansi daripada Allah ini yang memotivasi umat Islam di seluruh dunia untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin kalau tidak ada garansi daripada Allah melalui hadis Rasulullah, siapa yang mau berlapar-lapar? Siapa yang mau berdahaga-dahaga? Karena garansinya kita adalah akan dimaafkan segala dosanya dan kita diharamkan badan kita untuk menyentuh api neraka, maka semua umat Islam bersiap-siap untuk menunaikan ibadah puasa dan amal-amal yang lain. Pertanyaannya sekarang, bagi mereka yang tidak menghormati dan bagi mereka yang tidak berpuasa, bahkan menghina bulan Ramadan, itu masalah. Ya, ini menjadi persoalan. Mereka bukan golongan orang-orang yang beriman, tetapi mereka adalah golongan orang-orang yang munafik. Nah, di pulau kita sekarang, mana banyak yang beriman dan mana banyak yang munafik. Nah, ini motivasi kita. Kenapa kita puasa kok gemanya luar biasa? Karena ada garansi bahwa ketika kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, maka puasa kita diharamkan menyentuh api neraka. Itu dulu mungkin. Setelah kita memahami bahwa puasa itu hukumnya wajib, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas lagi Kiai, bagaimana sih cara melaksanakan ibadah puasa? Nah, kalau para santri saya pikir tidak sulit. Kenapa? Karena kita di pesantren itu ditata dari mulai kitab yang paling rendah, yaitu Ghayatul Ihtisar, kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, bahkan di forum-forum Basul Masail, kitab Fathul Wahab, I'anatul Talibin dan sebagainya. Dan itu menerangkan sama. Karena dari Syafi'iyah informasi siapa saja yang wajib berpuasa, ya. Siapa saja yang apa syaratnya puasa, apa rukunnya puasa, apa yang membatalkan puasa. Itu sebelum kita melaksanakan itu, kalau di pesantren saya pikir itu bukan persoalan aneh, tetapi mudah. Karena kita ngajinya sampai ke sana. Di antaranya pastilah harus beragama Islam, ya. Kemudian umurnya sudah dewasa, balik, bisa tahu batas balik, kemudian berakal, tidak gila. Mohon maaf, tidak gila serius. Kalau kebanyakan di antara kita gila-gila dikit-dikit gitu kan. Nah. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Yang maksud sakit, ya, sakit itu tidak wajib. Ya, tetapi dibayar di kemudian hari. Sakit. Tapi mun sakit naik sentak ke itu wajib untuk melaksanakan puasa. Tidak dalam perjalanan, musafir. Ya, ditentukan berapa kilo orang itu dikatakan musafir, maka boleh meninggalkan puasa. Dan terakhir adalah syaratnya bersih dari haid, bersih dari istihadah, bersih dari darah haid, istihadah wajib puasa. Kemudian tidak dalam kondisi melahirkan. Jadi saya kira itu. Kemudian syaratnya ya niat, kemudian mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah masuknya sesuatu ke dalam 9 lubang tubuh kita. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, dan sebagainya. Murtad, hal dan yang lainnya. Jadi itu persoalannya. Ketika kita sudah mengetahui persoalan syarat rukun dan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita selaku kaum pesantren, kaum yang kelompok yang ilmuwan, yang ilmiah. Jadi kita tidak cukup dengan
hal-hal yang wajib itu saja. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang soal Ramadan. Ya, itu ya tata cara kita melakukan Ramadan. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq, kemudian diakhiri dengan terbitnya matahari, yaitu waktu maghrib. Nah, itu saya pikir itu. Ternyata begitu hebat dan dahsyat puasa bulan Ramadan ya. Sejenak saya tanyakan tentang tradisi yang mengganggu kekhusyuan kita nih Kiai dalam menjalankan amalan-amalan Ramadan. Di antaranya sahur-sahur keliling pakai kentongan, terus ada res-resan juga. Bagaimana menurut Kiai tradisi yang seperti itu? Ini masalahnya. Ya. Di Bawean ini tidak ada tokoh satupun, ya termasuk kalau saya dianggap tokoh ya termasuk saya, yang menyetop tradisi yang lurus dulunya kemudian dibengkokkan, kemudian meluruskan lagi, itu sangat sulit. Di antaranya, kenapa? Karena Ramadan ini perlu khusyuk, Ramadan ini perlu serius, Ramadan ini perlu luar biasa kita lakukan. Coba sekarang, tadi disinggung oleh MC-nya bahwa bahwa sahur-sahur itu mengganggu. Iya mengganggu. Dulu ya 20 tahun yang lalu sahur-sahur itu diperlukan oleh masyarakat. Kenapa? Di saat itu PLN masih belum masuk. Orang menanak nasi pakai dapur kayu. Kemudian hampir di setiap rumah tidak ada alarm. Hari ini PLN sudah masuk. Orang menanak nasi tidak pakai gas bahkan, tapi pakai magic jar. Colok sudah masak. Tinggal meletakkan saja sudah masak. Dan hampir tidak ada satu rumah pun yang tidak punya handphone. Dan handphone itu ada alarm. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak bisa mengoperasikan handphone. Itu adalah alarm. Sahur-sahur yang terjadi pada hari ini. Sahur-sahur yang terjadi pada hari ini itu bukan sahur-sahur yang ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu adalah sahur-sahur ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ingat ya, tidak ada la. Ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kenapa? Kalau dulu kentungan itu pakai bunyian bacaan salawat, puji-pujian kepada Allah. Sekarang dangdutan, bahkan ada yang minum-minuman keras. Setelah itu ketemu antara grup sahur satu dengan grup satunya tawuran. Itu terjadi setiap bulan Ramadan. Yang pasti, yang paling bertanggung jawab terhadap ini adalah pemerintahan. Ya, karena kita di kampung ya pemerintahan desa, kecamatan. Pastilah para ulama, para kiainya untuk menyuarakan. Diteriakkan ini. Hal yang dulunya lurus sekarang bengkok. Tapi tidak bisa meluruskan kembali. Ini terjadi di seluruh Pulau Bawean ini. Tidak terjadi dalam satu titik kampung tertentu. Tapi terjadi di seluruh Pulau Bawean. Ingat para santri. Bahwa hakikatnya puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang umum. Tadi kita memenuhi syarat rukunnya. Yang kedua adalah puasanya orang khawas, saumul khawas, yaitu orang khusus. Selain tadi yang dijaga adalah mata, telinga, mulut, tangan, hidung, kaki, semuanya tidak bermaksiat kepada Allah. Semuanya dibawa untuk berzikir kepada Allah. Yang terakhir adalah puasanya saumul khawas bil khawas. Selain itu semua yang kita puasai hati kita, agar supaya tidak dengki, tidak iri, tidak hasad. Benar-benar bersih hati kita. Benar-benar bersih hati kita. Sebegitu banyak amalan Ramadan kemudian diganggu dengan persoalan-persoalan yang betul-betul sangat mengganggu. Mereka tidak termasuk kategori orang yang bangga terhadap datangnya bulan Ramadan. Dan mereka tidak termasuk orang yang merindukan Ramadan. Mereka tidak termasuk orang-orang yang diharamkan badannya menyentuh api neraka. Ini kan luar biasa dahsyat. Jadi banyak di Ramadan kita ini yang dibengkokkan. Ya, yang dibengkokkan. Baik
Ramadan maupun setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan, ini perlu banyak perhatian para santri, utanya para santri. Ya. Setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan segala kehusuan, dengan tingkatan, dengan kategori yang tadi, dan kita memegang status man shoma ramadanan imanan wahtisaban, kita memegang status itu, ya, maka hati kita menjadi bersih dan kita fitrah seperti anak yang baru dilahirkan. Itu persoalannya, seperti anak yang baru dilahirkan, sehingga amal ibadah puasa kita tutup dengan namanya zakat fitrah. Disitulah setelah kita menunaikan zakat fitrah, kemudian di malam 1 Syawal kita diminta untuk takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi di pulau kita? Allahu Akbar diganti dengan dangdutan, diganti dengan petasan, diganti dengan minuman keras, tawuran. Di titik-titik tertentu tempat takbiran itu yang terjadi. Itu bukan bangga, tetapi itu adalah penghinaan. Dan pelakunya rata-rata adalah pemuda seusia para santri. Ya. Dan pelakunya rata-rata adalah pelakunya pemuda seusia para santri. Maka dari itu, makalahnya Abu Hasan As-Sadili, Ibnu Abu Hasan As-Sadili mengatakan, siapa yang menemukan bekas terhadap amal ibadahnya itu baik setelah melakukan amal ibadah, itu menunjukkan ibadahnya itu diterima. Dengan wakilannya, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Nah itu. Ya. Jadi setelah bulan Ramadan ini, di antara kita bagaimana tingkah laku kita? Positif atau negatif? Jangan-jangan habis hari raya saja kelakuannya sudah melebihi waktu Ramadan. Jangan-jangan kita lebih nakal. Kalau perbuatan kita itu lebih baik dari sebelumnya, berarti amal ibadah kita di saat bulan Ramadan diterima. Tetapi kalau lebih jelek, kita tidak diterima. Karena dari itu, momentum Ramadan ini, saya mengajak para santri dan para pemirsa yang menonton acara ini, benar-benar kita gunakan untuk tafakkur, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengasah batin kita, untuk dekat kepada Allah. Karena peluangnya di sini. Ya, karena peluangnya di sini. Karena kalau jiwa kita terasah dengan kegiatan-kegiatan amalan di bulan Ramadan, kita melakukannya dengan serius, insya Allah kita akan naik satu tingkat kejiwaan kita. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih khusyuk, dan kita akan lebih bahagia dalam segala sesuatu apapun, dalam segala kondisi apapun. Yang membuat kita ini tidak tenang adalah karena kita sering mengentengkan amal ibadah kita kepada Allah. Selaras dengan amal ibadah kita, kalau kita itu serius, khusyuk dan diterima oleh Allah, maka akan kembali kepada diri kita dan pribadi kita akan menjadi pribadi yang baik. Mungkin itu saja karena waktunya sudah menjelang maghrib dan saya minta acara ini segera ditutup. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari saya. Setelah kita menjalankan amal ibadah puasa sesuai dengan yang Kiai jelaskan tadi, apa yang dapat kita peroleh? Masih ditambah. Ya, janji tadi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang pertama itu. Ya kita tidak bisa menghitung. Andaikan kayak di sekolah ada rapot kan, Nabil rapotnya berapa, kelihatan. Remedinya berapa. Ini kan kita nggak lihat. Yang pegang adalah malaikat rakib dan atid.
Ya, tetapi janjinya Allah kita yakin bahwa amal ibadah kita setelah bulan Ramadan ya hilang. Dosa-dosa kita hilang. Tinggal amal-amal yang ada. Itu yang dijaga. Tadi makalahnya Ibnu Athaillah mengatakan man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil kabuli ajilan. Ya. Jadi kalau ada bekas setelah Ramadan, kita biasanya jamaah, kita biasanya baca Quran, kita biasanya berzikir, kita biasanya berbuat baik kepada orang. Setelah Ramadan kok dilanjut, kelakuan itu bahkan lebih meningkat, itu tandanya amal ibadah kita itu diterima. Tapi kalau orang tua kita dulu, setelah itu saling memaafkan, kunjung sana, kunjung sini. Pertama saudara sekampung, selanjutnya saudara sedesa, selanjutnya antar desa dan seluruh bawean. Memaaf dalam hari raya Idul Fitri itu dan Idul Fitri ya, utamanya ya. Itu diganti oleh orang bodoh, orang goblok. Diganti keliling, dangdutan, lagi-lagi bahkan dengan minumannya, tawurannya lagi. Disco di tengah jalan. Ada budaya yang seperti itu di mana? Di Las Vegas. Ya, di Las Vegas begitu. Orang Yahudi, orang Nasrani yang punya budaya begitu. Kita loh, orang Islam. Dinilai dari posisi positifnya apa sih? Itu, ya. Kalau orang tua kita dulu kunjung ke sana, kunjung ke sini, saling memaafkan, saling minta maaf, silaturahim isinya. Ini bukan silaturahim ini. Ya. Kenapa saya tekankan ini? Karena ini terjadi berulang-ulang kali di pulau kita, di Pulau Bawean. Maka dari itu, kepada para santri, saya haramkan untuk mengikuti acara yang seperti itu. Karena itu tidak ada nilai positifnya. Ya, tidak ada nilai positifnya. Alasan kerukunan, kekompakan, masih banyak cara untuk kekompakan dan kerukunan. Itu maksiat full. Tidak menggambarkan kita, tidak menggambarkan syiar Islam apapun. Karena dari itu sekali lagi saya tekankan, para santri ingat, budaya yang dulunya silaturahim lurus sesuai dengan syariat Islam sekarang dibengkokkan oleh orang-orang goblok ya, dengan dangdutan, minuman keras, tawuran dan sebagainya. Hingga hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa meluruskan tradisi itu. Mudah-mudahan ke depan melalui pondok pesantren MBI Mambaul Falah ini, ketika Anda besar dan menjadi tokoh di kampungnya masing-masing, bisa meluruskan itu dan Bawean kembali kepada masyarakat yang aman, damai, serta bermartabat. Demikian dari saya, tidak ada penutup kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kiai Ali Subhan yang telah menemani acara berkah Ramadan kali ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Kiai Ali Subhan tadi dapat menambah pengetahuan kita agar kita lebih semangat lagi untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ke depannya. Alhamdulillah pemirsa, berakhirlah sudah acara berkah Ramadan kali ini. Jangan lupa pemirsa tetap saksikan acara berkah Ramadan ini setiap hari tepatnya pada pukul 16.00 WIB waktu Indonesia Barat, live di YouTube MBI Mambaul Falah dan Facebook MBI Mambaul Falah. Saya Alfi Nazila Ramadhani sebagai host pada hari ini ingin mengucapkan selamat berbuka puasa dan saya pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Selamat bertemu kembali di acara selanjutnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.